عليهم عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar pemirsa di kesempatan sore hari ini? Kami doakan semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pemirsa kita bisa berjumpa kembali ya di kesempatan sore hari ini, kembali menemani waktu sore Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita TV. Dan alhamdulillah tentunya kita juga banyak bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesehatan ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, dan juga tentunya kita juga masih diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas di hari ini. Yang mana pemirsa dan pendengar Radio Kita TV ya juga ya alhamdulillah kita juga bisa menghadirkan kembali dan merangkaian program Khasanah Keluarga di kesempatan sore hari ini, dan kita akan juga alhamdulillah bisa kembali hadirkan cara live ya kajian bersama Ustaz Indra Sudarjat MC
hafizallah yang semoga Allah muliakan beliau. Yang mana pemirsa dan pendengar radio kita TV, di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita berkaitan dengan kesurupan bagian 2 yang insyaallah pemirsa dan pendengar radio kita TV kita akan hadirkan secara live seperti biasa. Kita akan hadirkan di 2 sesi. Sesi yang pertama yakni sesi penyampaian materi ya oleh Ustaz, dan sesi kedua insyaallah kita akan hadirkan sesi tanya jawab. Maka bagi Anda pemirsa dan pendengar radio kita TV yang ingin bertanya, yang ingin berkonsultasi berkaitan dengan tema atau bahkan seputar ru'yah syariah ya, atau bahkan tentang jin dan lain sebagainya, insyaallah kita akan hadirkan kesempatan sore hari ini. Anda bisa melalui layanan telepon kami di 0231 488 281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami pemirsa ya di 0852 10 943 943, atau juga bisa melalui layanan SMS ya di nomor yang sama 0852 10 943 943. Alhamdulillah pemirsa, Ustaz juga sudah berada di studio bersama kami. Kita akan sabar terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustaz ya. Kami doakan juga semoga Ustaz dan keluarga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, seperti biasa insyaallah kita akan hadirkan ya tentunya bagi Anda yang mungkin sekarang sedang menyimak di frekuensi radio kita 94,3 FM. Anda juga bisa menyaksikan kami ya di TV parabola Anda sekalian di frekuensi Telkomsat 3766H 21818. Insyaallah pemirsa juga tentunya bisa menyimak di live streaming kami di sosial media kita ya, Facebook maupun YouTube dengan akun kami ya Radio Kita TV, atau Anda juga bisa menyimak di streaming website kami pemirsa di radiokita.tv. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai informasi juga bagi Anda ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV yang tentu ingin bergabung di grup tanya jawab ya Radio Kita TV, yang mana dari berbagai program live kajian kita dari mulai smart ya di pagi hari di 5:30 1 jam reh takwa, kemudian ada di siang hari juga dengan kajian-kajian ada fikih muamalah ya, kajian nasihat, nanya konsultasi dan curhat, dan sore hari ini ya berkaitan dengan ruqyah syariah dan lain sebagainya, dan kajian-kajian live lainnya yang insyaallah kita akan hadirkan di program-program tersebut. Bagi Anda yang ingin bergabung di grup WhatsApp kami ya pemirsa di tanya jawab seputar agama, Anda bisa langsung aja ya pemirsa memasuki link atau pendaftaran formulir kami untuk bisa bergabung bersama grup WhatsApp di link kami join.radiokitatv.com ya. Ya insyaallah Anda akan dipandu untuk mengisi beberapa form ya pemirsa, baik itu nama, jenis kelamin, nomor WhatsApp dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, insyaallah kita akan mulai saja ya di kesempatan sore hari ini di kajian bersama Ustaz, yang mana pemirsa dan pendengar Radio Kita TV untuk juga mengefektifkan waktu untuk kita mulai di sesi yang pertama, sesi penyampaian materi kepada Ustaz. Dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, thumma amma ba'd. Para pendengar radio kita TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang semoga Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Dalam kesempatan sore hari ini kita insyaallah taala ingin membahas tentang satu keadaan manusia dalam keadaan kesurupan. Ya. Kesurupan ini nyata adanya dan merupakan satu kebenaran
bukan sebuah dongeng, bukan sebuah rekayasa, atau bahkan sebuah hal mistis yang diada-adakan. Akan tapi fenomena kesurupan ini ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada sebagian besar kaum muslimin yang mereka tidak meyakini adanya fenomena kesurupan ini. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan mengupasnya sedikit, dan tentu sebagai pembicaraan di awal kita ingin menggambarkan bahwa seseorang yang terkena gangguan jin, ia akan menyeret kepada gangguan-gangguan yang lainnya. Di antara salah satunya, gangguan jin atau kesurupan bisa mengakibatkan seseorang jadi gila, ya, dan bisa jadi mengantarkan seseorang pada gangguan kecemasan yang akut, sehingga ia cenderung menjadi orang yang di luar daripada kebiasaan manusia yang normal. Kemudian kesurupan itu pula bisa membawa pada dampak-dampak yang buruk dalam kesehatan seorang hamba dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menyimak setidaknya dalam kesempatan kali ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang adanya fenomena kesurupan ini. Dalil yang pertama kita angkat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengambil harta riba, tidaklah mereka dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan. Kesurupan di sini adalah kesurupan setan lantaran tekanan penyakit gila. Ya, kemudian kata-kata yatakhabbathu syaitan dalil bahwasanya Allah menetapkan adanya kesurupan dalam kehidupan manusia. Dan dalil bahwa kesurupan ini bukanlah sesuatu dongeng atau sesuatu kisah rakyat yang tanpa ada dasar. Kesurupan ini betul adanya, dan kesurupan ini telah ditetapkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ini menunjukkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya fenomena jin masuk ke tubuh seseorang atau jin mengganggu seseorang yang kita sebut dengan istilah kesurupan. Al-Imam Qurtubi mengenai ayat ini berkata, ayat ini menjadi dalil, ya, kata beliau, ayat ini menjadi dalil tidak diterimanya pendapat dan anggapan orang-orang yang mengingkari realita atau adanya fenomena fenomena tidak adanya kesurupan, ya. Jadi ada sebagian manusia yang mereka tidak yakin adanya fenomena kesurupan ini, ya. Dan kemudian ayat ini pula menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengingkari akan adanya fenomena atau keadaan atau kondisi atau peristiwa yang Allah menetapkan peristiwa itu adalah peristiwa jin masuk ke dalam tubuh manusia atau kesurupan yang mengganggu akal pikirannya, perasaannya, sehingga boleh jadi orang tersebut terkena penyakit gila akibat adanya tekanan-tekanan dari jin yang mengganggu dalam tubuh seorang hamba. Kemudian ayat ini ditafsirkan oleh para salafun saleh bahwa ayat ini menetapkan
adanya keadaan manusia, tentunya para pemakan harta riba, yang mereka ketika memakannya, ketika tidak menyadari akan bahaya dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala akan besarnya dosa riba, maka Allah ganjari, Allah balasi, Allah tetapkan azab bagi mereka ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur mereka dalam keadaan yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Itu dalam keadaan kesurupan setan akibat adanya tekanan kegilaan, ya artinya sempoyongan dan sebagainya. Maka dari itu ayat ini menetapkan secara tidak langsung adanya peristiwa yang kita sebut dengan jin masuk ke dalam tubuh manusia, atau dengan kata lain kesurupan itu sendiri. Kemudian saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Dalil-dalil berikutnya kita ambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang cukup panjang, ya, Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya, yaitu kitab Mustadraknya, di mana ada seorang kakek, ya, dalam periwayatan tersebut ada seorang kakek membawa cucunya yang dalam keadaan, yaitu wanita, cucu wanitanya yang dalam keadaan penyakit, memiliki penyakit gila akibat gangguan jin pada tubuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam riwayat ini dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sang kakek ini untuk menghadirkan si wanita, cucunya yang wanita yang terkena gangguan jin ini. Kemudian Rasulullah SAW pun memegang bagian ujung-ujung dari pakaiannya seraya berkata, keluarlah wahai musuh Allah, keluarlah wahai musuh Allah dari tubuh wanita ini. Ini dalil bahwasannya adanya fenomena kesurupan atau fenomena masuknya jin ke tubuh manusia dalam keadaan hendak mengganggu akal pikiran manusia tersebut atau perasaan manusia tersebut, sehingga akal pikiran dan perasaannya dikuasai oleh jin, yang kemudian timbullah orang yang mengidapnya atau orang yang terkena gangguan ini dalam keadaan tidak sadarkan diri terhadap perkataannya, perbuatannya, bahkan kekuatan fisiknya. Demikian yang barangkali dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, di mana fenomena dari kesurupan ini ada dan tentu ditetapkan oleh Islam, dan dampak daripada kesurupan itu sendiri adalah seseorang yang kesurupan bisa mengantarkan orang tersebut terkena penyakit gila atau gangguan depresi, atau yang kita sebut dengan gangguan kecemasan akut, dan yang lainnya dari gangguan-gangguan yang ditimbulkan akibat dampak dari masuknya jin ke dalam tubuh seorang manusia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Atas materi ya yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya tentunya pemirsa bisa dimengerti ya, dan juga tentunya kita juga bisa membentengi diri pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dan paham apa yang telah disampaikan, sehingga keimanan kita ya untuk senantiasa ditingkatkan dan wawasan kita, keilmuan kita juga tentu ditingkatkan. Insya Allah pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, dan kita juga tentunya ya mohon kepada Allah SWT untuk senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan hadirkan di sesi yang kedua ya, sesi tanya jawab. Tentunya setelah insert dan jeda berikut ini, mangga bagi pemirsa dan pendengar Radio Kita TV yang ingin bertanya ya secara langsung bisa melalui layanan telepon yang insya Allah kita akan angkat di sesi kedua nanti di 0231488281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa, atau SMS di nomor yang sama 0852 10943 943.
Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM Radio Kita TV, televisi keluarga Islami. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Kita dapati banyak dari saudara-saudara kita yang menyisihkan hartanya, yang mengumpulkan hartanya untuk dia berikan kepada anak-anaknya, dia tabung hartanya untuk istrinya dan anak-anaknya dalam rangka untuk beri keamanan bagi masa depan mereka. Namun terkadang kita dapati orang-orang ini justru lupa untuk mengamankan dirinya. Dia lupa bahwasanya dia akan bertemu dengan hari akhirat. Dia lupa bahwasanya dia butuh untuk membangun istana di akhirat. Oleh karenanya seorang selain mengamankan, memberi keamanan kepada anak-anak dan istrinya, dia berusaha untuk beri keamanan pada dirinya. Caranya bagaimana? Bersedekah. Ya, membangun istana di akhirat, membangun istana di surga. Dan apa yang kita sedekahkan itulah yang tersisa bagi kita di akhirat kelak. Anfik unfik alaik, wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak bagimu, aku akan mengganti harta yang kau keluarkan. Dan Allah telah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Harta apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantikannya. Allah akan menggantikannya, bahkan Allah tambah. Yakinlah Allah akan tambah dengan harta yang Anda sedekahkan dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, salurkan sedekah jariah Anda untuk biaya operasional dakwah Radio Kita TV. Salurkan donasi Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7122-521-658. Atas nama Radio Kita TV, kode ATM 451. Syukron, jazakumullahu khairan. Yatba'ul mayyita thalathun. Ketika orang meninggal dunia, akan ada 3 yang mengantar dia ke kuburan. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun. Yang 2 akan pulang, yang 1 akan setia menemani. 3 itu apa? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. 3 yang akan menemani seorang ke kuburan adalah hartanya, keluarganya, dan amalnya. Apa yang akan menemani? Harta, keluarga, amal. Yang 2 pulang, yang 1 akan menemani setia. Yang jadi pertanyaan, yang pulang yang mana? Yang pulang adalah harta dan keluarga. Emas yang setiap hari jenengan lus saking sayangnya. Mobil yang setiap hari jenengan apa? Lapi kinclong. Apa kira-kira bakalan setia nemenin jenengan sampai kuburan? Pernah jenengan melihat ada orang dikubur beserta dengan mobilnya? Ya. Konon ada. Na'udzubillahi min dzalik. Tuxedo. Apa tuxedo? Ya. Setelan jas lengkap. Apakah itu yang akan menemani kita? Ya. Paling juga pakai kain apa? Kafan putih, sama dengan yang lainnya. Harta kita semuanya akan kembali. Gak ada yang namanya harta itu akan nemani sampai ke kuburan, kecuali harta yang sudah kita infakkan. Yang bakalan nemeni kita di kuburan amalan kita, kok malah kita sia-siakan? Itu aneh bin ajaib. Mana amal kita?
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Ramadan Mubarak 1443 Hijriah. Program Radio Kita TV Cirebon. Ramadan berbagi tebar hidayah. Ayo bergabung bersama kami dalam program Radio Kita TV. Indahnya berbagi bersama, mendulang pahala berlimpah di bulan berkah. Berikut program Radio Kita TV di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Hafiz Ramadan 200 peserta, pelatihan aktivis dakwah, tebar 1000 mushaf Al-Quran, tebar 1000 buku risalah puasa Nabi, tebar 1000 sajadah, berbagi 100 dus kurma, takjil on the road 500 porsi, rumah layak huni, zakat mal, yatim dan duafa, dan fisabilillah. Ramadan ceria. Pengadaan parabola TV dakwah 50 unit untuk pondok pesantren, mobil cinta untuk dakwah, pengadaan 10 perangkat komputer multimedia dakwah, pengadaan studio Radio Kita TV. Salurkan donasi terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 711-8366-101 atas nama Sosial Radio Kita FM Cirebon dengan kode ATM 451. Konfirmasi donasi melalui www.konfirmasi.kitaberamal.com. Mari berlomba menebar hidayah di bulan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pendidikan anak merupakan amanat dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap orang tua. Mencarikan sekolah pilihan adalah merupakan bentuk upaya dari orang tua agar amanah dan tanggung jawabnya bisa ditunaikan dengan baik. Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon dengan bangga menginformasikan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Untuk diinformasikan, Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon memiliki beberapa unit-unit pendidikan mulai dari playgroup, taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan juga ma'had ali setingkat S1. Untuk orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya ke unit-unit pendidikan yang ada di Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon, bisa melalui link website www.assunnahcirebon.com. Ketika website ini sudah terbuka, maka Anda bisa mengklik banner yang ada di tampilan muka, lalu Anda akan diarahkan kepada link pendaftaran yang ada. Kemudian Anda tinggal memilih jenjang pendidikan yang ingin Anda daftarkan untuk putra-putri Anda. Misalnya MTS, lalu Anda akan diarahkan kepada halaman yang memuat informasi tentang syarat-syarat pendaftaran, pembiayaan, dan juga form untuk pengisian data. Ikuti arahan yang ada, lalu Anda akan dengan mudah mendaftar secara online. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Terima kasih pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Radio Kita TV, televisi keluarga Islami. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, telah kami ajarkan ya di sesi pertama berasan berkaitan dengan beberapa tentu yang telah disampaikan ya pemirsa mendengar Radio Kita TV, dalil-dalil berkaitan dengan kesurupan yang telah disampaikan. Semoga ini juga bisa ya menambah wawasan kita terkait hal tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita sudah juga memasuki di sesi yang kedua ya, sesi tanya jawab. Mangga bagi pemirsa dan pendengar Radio Kita TV yang ingin bergabung sama kami, yang ingin bertanya atau bahkan berkonsultasi ya kesempatan sore hari ini, baik itu berkaitan dengan materi ya, berkaitan dengan kesurupan atau bahkan ruqyah syariah dan lain sebagainya, insyaallah kita hadirkan di kesempatan sore hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah bisa melalui layanan telepon berinteraktif secara langsung di 0231488281 atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa di
0852 10943 943 atau bahkan juga bisa melalui layanan SMS ya di nomor yang sama 0852 10943 943. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan hadirkan ya pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan WhatsApp kami pemirsa. Ya, di sini datangnya dari hamba Allah ya di Kali Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya ayat-ayat apa sajakah yang efektif untuk meruqyah katanya. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Tafadhal Ustaz. Iya. Bismillah. Terkait dengan ayat-ayat ruqyah. Terkait dengan ayat-ayat ruqyah yang sangat efektif untuk mereka yang terkena kesurupan. Semua ayat efektif ya, semua ayat efektif. Tidak ada ayat yang tidak efektif untuk meruqyah. Tidak ada ayat yang tidak efektif untuk meruqyah ya. Semua ayat memiliki keutamaan, memiliki keefektivitasan akan kemujaraban dalam meruqyah seorang hamba. Yang harus kita catat saat ini, adalah bukan ayatnya saja ya yang menjadi mujarabnya bacaan seorang hamba. Yaitu yang pertama, tingkat keikhlasan kita dan tawakal kita kepada Allah itu sangat penting dalam meruqyah. Tingkat keikhlasan kita dan ketawakalan kita kepada Allah itu menjadi sebab penting mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Adapun ayat-ayat yang terpilih agar ayat tersebut lebih didengarkan oleh jin, sehingga jin itu keluar dari tubuh seorang hamba. Jika terkait dengan sihir, maka kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, di antaranya ayat kursi, 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan juga ayat yang berbunyi wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Ini juga penting sampai akhir daripada ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah, atau membaca 10 ayat diulang-ulang dari surat As-Saffat ya. Ya, surat As-Saffat kita ulang-ulang baca 10 ayat pertama. Syukur-syukur kita membacanya satu surat ya penuh. Kalaupun kita tidak mampu membacanya, maka 10 ayat pertama dari surat As-Saffat ini pun sangat mujarab ya insyaallah taala dalam mengusir jin dari tubuh seorang hamba. Kemudian selain daripada itu, kita mengulang ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah ya lil mu'minin. Itu diulang-ulang sampai akhir daripada ayat tadi. Insyaallah taala Allah datangkan kesembuhannya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, insyaallah syukur Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kembali kami hadirkan di pertanyaan selanjutnya ya, yang sudah masuk melalui layanan WhatsApp kami. Di sini ada yang dari hamba Allah ya di Begambiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah benar berbicara kasar terutama ketika mendaki gunung bisa menjadi sebab kesurupan saat katanya? Kepada Ustaz, mendaki gunung ya, menjadi sebab
kesurupan. Iya, berbicara kasar ketika mendaki gunung apakah jadi sebab kesurupan katanya? Iya, bismillah. Kalau kita merujuk pada kitab-kitab para ulama, diantaranya kitab Syekh Wahid Abdussalam Bali ataupun Syekh Abu Ar-Rifai ataupun para ulama-ulama yang lainnya yang mereka menulis tentang fenomena kesurupan atau fenomena ruqyah dalam pandangan syariat Islam. Mereka menetapkan bahwa masuknya jin atau gangguan kesurupan itu diakibatkan oleh dua faktor yang sering saya katakan, yaitu faktor adanya faktor tanpa sebab dan faktor adanya sebab. Faktor yang adanya sebab itu berarti dalam bentuk kiriman, ya, entah itu sihir, guna-guna, pelet, itu faktor adanya sebab adanya kiriman dari dukun-dukun yang diperintahkan oleh konsumennya. Faktor tanpa sebab itu adalah murni dari keinginan jin akibat adanya gangguan yang dilakukan oleh manusia kepada jin itu sendiri secara tidak langsung. Gangguan ini berupa menyiram air panas di tempat di mana jin itu bertempat, atau kencing di tempat di mana jin itu bertempat tinggal. Termasuk kita mengganggu dengan gangguan-gangguan yang menurut jin suara kita atau gerak-gerik tubuh kita sangat mengganggu mereka. Nah, sebagian para ulama menetapkan adanya beberapa para sahabat yang pernah memukul jin, ya. Bahkan para tabi'in yang dikatakan di dalam beberapa riwayat pun pernah mengusir dan mengejar jin. Nah, ini dalil bahwa jin datang mengganggu seseorang itu akibat adanya gangguan-gangguan yang dilakukan oleh manusia kepada mereka. Di antaranya bisa jadi karena suara yang mengganggu, memekikkan mereka dan sebagainya di saat kita berada di tempat-tempat yang jarang sekali dijamak oleh manusia. Tentu sekali lagi jin itu lebih takut kepada manusia dibandingkan manusia kepada jin itu sendiri. Tapi kenyataannya manusia lebih takut daripada jin terhadap manusia. Padahal jin itu kepada manusia takut, ya, takut karena mereka menguasai ayat-ayat, menguasai kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka bangsa jin. Maka dari itu para sahabat Nabi pernah memukul, pernah membunuh bangsa-bangsa jin dengan tangan-tangan mereka, dan ini semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat seseorang mendaki gunung, kemudian mereka berteriak-teriak. Nah, kemudian teriakan mereka mengganggu aktivitas jin yang ada di sekitar tempat-tempat yang jarang dijamak manusia itu. Maka bisa jadi menjadi fenomena kesurupan, namun bukan sesuatu yang mutlak. Kalau orang naik gunung kemudian jangan teriak-teriak nanti kemasukan jin, tidak mutlak seperti itu. Namun kalau itu menjadi salah satu sebab seseorang itu terkena gangguan jin, dari sebab-sebab itu bisa jadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah. Taib, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Kembali kami hadirkan pemirsa dan pendengar Radio Kita TV ya. Pertanyaan sudah masuk melalui layanan WhatsApp kami, disingkatnya dari Abdul ya di Kesambi. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya menakut-nakuti orang banyak, yaitu fenomena yang sedang ramai saat ini, yakni prank dengan hantu-hantuan Ustaz. Bagaimana nasihatnya Ustaz katanya? Fadal Ustaz. Bismillah. Hukum ngeprank ya, hukum ngeprank artinya mengganggu manusia untuk mendatangkan canda dan tawa. Dalam prinsip Islam melalui hadis-hadis Nabi yang sharih, yang jelas,
bahwa mengganggu, mengeprank untuk mendatangkan canda dan tawa, entah itu dengan cara menertawai kekurangan fisik seseorang atau menghina salah satu kekurangan dan fisik seseorang, atau dengan cara melakukan konten-konten yang tak bermanfaat seperti berlaku seolah-olah kayak orang bodoh kan gitu ya, atau kayak banci, atau berlaku hal-hal yang tak berguna ya tentunya. Di antara salah satunya ngeprank hantu-hantuan ya, dia jadi hantu, mungkin pakai kalau dia pengen jadi pocong pakai mukena diikat di atasnya, kemudian jalan lagaknya pocong itu sendiri, atau dia ngeprank orang supaya orang itu mendatangi konten YouTube-nya. Dia berada di satu tempat yang angker, satu tempat yang mengerikan, kemudian dia katakan ini ada jinnya, kemudian dia krom ya itunya dengan buletan, terus ada tanda panah, tuh lihat jinnya, padahal sama sekali nggak ada jinnya. Nah itu kan seperti yang dilakukan oleh sebagian acara-acara di televisi, program-program televisi. Ini semuanya hukumnya haram ya. Tidak boleh ngeprank, tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengganggu manusia, tidak boleh mendatangkan canda dan tawa dengan cara-cara seperti ini, karena cara-cara seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam dan Rasulullah SAW melarangnya. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, insyaallah syukran Ustaz Jazilullah khair atas jawabannya di kesempatan sore hari ini. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa memiliki jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Dan semoga juga ini menjadi pengingat ya bagi para mungkin ya konten kreator di luar sana agar membuat konten-konten yang tentunya positif aja ya, nggak usah yang yang seperti itu yang tentunya menarik ya, tentunya tidak mengetahui juga mungkin ya hukum Islam yang telah disyariatkan. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan kembali hadirkan di pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk ya melalui layanan WhatsApp kami. Mangga bagi pemirsa dan pendengar Radio Kita TV mungkin yang baru bergabung kesempatan sore hari ini, Anda bisa bertanya ya kesempatan sore hari ini di sesi kedua ini, baik itu melalui layanan telepon di 0231488281 atau bahkan bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa di 0852 10 943 943. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kembali kami hadirkan ya tadi yang sudah masuk melalui layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari Ibnu di Talun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah benar ya, kata teman Ana itu kalau kesurupan itu bisa menular Ustaz? Katanya pas temennya kesurupan di luar kelas lalu masuk kelas pada kesurupan semua. Bagaimana fenomena tersebut dalam pandangan Islamnya Ustaz? Fadal Ustaz. Iya. Mungkin lebih tepatnya fenomena kesurupan massal ya. Apakah fenomena kesurupan massal itu bentuk deskripsi akan adanya kesurupan itu menular? Ya, tentu tidak. Tidak ada sesuatu yang menular dengan sendirinya. Semua ditularkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kesurupan itu tidak ada yang mengakibatkan orang di sekitarnya kesurupan. Nah, ketika ada kesurupan massal karena adanya salah seorang di antara mereka kemasukan jin, ini bukan berarti adanya ketularan ya. Nah, akan tapi benar-benar murni ada beberapa jin yang hendak mengganggu manusia. Bisa jadi satu jin keluar masuk ke tubuh orang yang ada di sekitarnya, dia masukin tubuh korban pertama, kemudian masuk lagi ke tubuh kedua, korban kedua, ketiga, atau ada beberapa sekelompok jin yang memang betul-betul ingin masuk ke dalam tubuh manusia tadi. Nah, sehingga
dia membaginya seolah-olah fenomena ini adalah kesurupan yang tertular. Sama sekali tidak demikian. Ini dilakukan oleh beberapa jin, melakukan menyerang secara bersamaan kepada orang yang berbeda, atau satu jin atau beberapa jin yang menyerang tubuh manusia, beberapa tubuh manusia. Barangkali seperti itu. Bukan berarti kesurupan ketularan ya, tidak. Ya wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Semoga yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Berkaitan dengan hal tersebut nih Sadia, apakah ada indikasi tentunya ada misalkan yang mungkin terjadi di tempat-tempat atau bahkan di salah satu sekolah yang pernah saya ajar dahulu Ustaz, dari beberapa siswa ya, misalkan satu nih kesurupan, kemudian teman-temannya juga pada ikut kesurupan, itu ada indikasi bahwa jin kiriman gitu nggak sih dari dukun misalkan atau lain sebagainya? Iya, Bismillah. Apakah fenomena kesurupan massal ini sebagai bentuk akibat dari kiriman dukun yang ada? Bisa jadi, ya ini bisa jadi karena memang faktor penyebab pendorongnya itu bisa dipicu oleh beberapa hal. Di antara salah satunya adalah dukun yang mencoba ingin mendapatkan keuntungan, sehingga dia akan didatangi, dia akan dimintai pertolongan untuk mengeluarkan jin-jin yang ada di sekitar sekolah tersebut. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi bisa jadi murni karena memang jin yang ada di sekolah tersebut betul-betul ingin mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga kondisinya akan berbeda. Artinya kondisinya akan berbeda. Siswa-siswinya yang tadinya tidak takut sekolah jadi takut sekolah. Ya, siswa-siswinya yang tadinya giat sekolah jadi agak malas sekolah karena sering adanya fenomena kesurupan di sekolah tersebut. Nah, ini berbagai cara jin untuk menakut-nakuti manusia. Jadi kembali pada permasalahan, bisa jadi karena adanya kiriman dari dukun-dukun yang ingin mengambil manfaat dari sana, ataupun adanya jin, beberapa kelompok jin yang memang tugas mereka atau kegiatan mereka menakut-nakuti manusia, sehingga dengan seperti ini mereka merasa diri mereka berhasil ya mengganggu manusia, menakut-nakuti manusia, sehingga manusia takut kepada mereka, takut kepada bangsa jin. Wallahu ta'ala. Insyaallah. Terima kasih jazakallahu atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kembali kami hadirkannya di pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk melalui layanan WhatsApp kami. Namun sebelum itu pemirsa ya, tersisa beberapa waktu lagi bagi Anda yang mungkin baru bergabung, bisa ya langsung menikam di nomor WhatsApp kami 0852 10943 943, atau bisa juga ya di SMS di nomor yang sama 0852 10943 943, atau bahkan telepon pemirsa di 0231 488 281. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kembali kami membacakannya pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari Abdullah ya di Banyumas. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan, benarkah jika jin atau syaitan akan terus mengikuti kita tatkala ketika sehabis kita menguburkan jenazah, pas sampai rumah sebelum masuk harus mandi dan ganti baju dulu? Apakah perkara ini dibenarkan dalam syariat Islam, Ustaz? Tafadhal, Ustaz. Bismillah. Adakah jin yang mengikuti kita pasca kita menguburkan seseorang di tempat kuburan atau tempat kuburan massa ya, seperti itu? Tentu tidak ada, sehingga disunahkan kita mandi setelah kita menguburkan mayit bukan karena adanya jin yang mengikuti kita, mengganggu kita, atau setan yang nempel menggendong ke kita, tidak. Tapi adanya pensyariatan atau disunahkannya kita melakukan
membersihkan diri kita sehabis kita menguburkan mayit, ya, artinya itu dikarenakan kontak kita dengan si mayit, ya, kontak kita dengan si mayit, atau memang bagian-bagian tubuh kita yang terkotori dengan kotoran-kotoran debu dan sebagainya. Wallahu ta'ala bishawab. Itu bukan karena adanya jin yang ngikuti sampai datang ke rumah, atau setan yang dari kuburan ngikutin kita sampai rumah. Ini salah satu khurafat yang ditebarkan dan ini tidak benar. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Semoga yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Berarti tentunya berkaitan dengan mandi memang disyariatkan saat ya, namun bukan berkaitan dengan nanti ada yang ngikutin dan lain sebagainya. Yang mana mungkin kebanyakan orang-orang terdahulu menyampaikan kepada anaknya mungkin yang habis mengikuti atau bahkan menguburkan, mungkin saudara atau tetangganya diharuskan mandi dan lain sebagainya. Nanti kalau nggak mandi gini lain sebagainya. Mungkin ya suatu hal yang keliru tentunya pemirsa, namun benar ya, mungkin disarankan ya, disunahkan dalam Islam berkaitan dengan mandi setelah menguburkan seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kembali kami hadirkan ya di pertanyaan selanjutnya. Di sini dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, mau bertanya, apabila ada orang kesurupan, apakah kesadarannya tidak ada Ustadz? Atau kesadaran dan tubuhnya dikuasai jin, atau dia setengah sadar? Lantas apabila orang tersebut melukai orang, bahkan membunuh atau bahkan bunuh diri, apakah dihukumi bagi dirinya atau bagaimana Ustadz katanya? Tafadhal Ustadz. Kaitannya bunuh diri dengan jin tadi maksudnya atau gimana? Jadi ketika kesurupan gitu katanya di sini mungkin bisa membunuh orang kemudian atau bunuh diri, itu dihukumi mungkin dosanya untuk dirinya atau bagaimana gitu. Iya. Seseorang yang melakukan kriminalitas karena pengaruh gangguan jin, entah itu kesurupan, entah itu kondisi-kondisi tertentu, bagaimana secara Islam dalam memandang permasalahan ini? Tentu orang yang dalam keadaan gila, dia terlepas dari sisi hukum Islam, ya, terlepas dari sisi hukum Islam, namanya orang gila kan gitu. Iya. Tapi ketika dia terpengaruh oleh gangguan jin sampai pada akhirnya dia bunuh diri akibat gangguan jin itu sendiri, atau membunuh seseorang akibat gangguan jin itu sendiri, maka kembali kepada tingkat kebenaran keadaan orang tersebut. Jika orang tersebut main-main, ya, sengaja mendatangkan jin pada dirinya, maka dihukumi sama, dilakukan hukum qisas, ya, dan kemudian dihukumi dia adalah bunuh diri murni, ya, bukan karena adanya gangguan jin secara benar-benar. Artinya karena memang dia mendatangkan jin itu. Nah, tapi di saat dia dalam keadaan tersihir dan penyihirnya ini memerintahkan dia untuk bunuh diri, kemudian memerintahkan untuk membunuh seseorang, maka si pelakunya ini terangkat dari ketetapan hukum, ya, karena memang semua perintah itu kembali kepada si para tukang sihir tadi. Makanya dalam hukum Islam tukang sihir itu dihukum penggal leher kepalanya, ya, yaitu haddus sahiri dharbahu bisayf. Hukum had bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya. Itu kalau secara hukum Islam, ya. Jadi kalau tadi fenomena tadi berasal dari adanya kiriman dan betul-betul murni gangguan, maka terangkat hukum dari dirinya. Artinya kembali pada persoalan
karena adanya pengaruh tadi, titik beratnya. Ya. Tapi kalau dia itu mendatangkan jin tadi karena main-main dengan jin tadi, maka ya terhukumi. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, insyaallah. Taib, syukur Ustaz Jazim atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya pemirsa bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kembali kami hadirkan di pertanyaan selanjutnya yang mungkin ini kami hadirkan pertanyaan terakhir ya di kesempatan sore hari ini. Di sini datang dari pendengar kita yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pembacaan surat Al-Baqarah di rumah untuk mengusir syaitan, apakah diharuskan untuk membacanya dengan keras? Apakah dengan menggunakan rekaman sudah mewakili tujuan tersebut? Dan apakah boleh membacanya secara terpisah, katanya Ustaz? Bismillah. Membaca Al-Quran atau surat Al-Baqarah di rumah, apakah dengan suara yang lantang, keras, ataukah cukup dengan suara sir, pelan? Yang penting di sini adalah membaca Al-Quran, ya. Tidak dipersoalkan keras atau pelannya, sir ataupun jaharnya tidak dipersoalkan. Jadi mangga mau mengeraskannya boleh, mau mensirkannya artinya hanya terdengar dengan telinga kita saja boleh. Itu kembali pada si pembacanya. Tapi fungsi dan manfaat daripada membaca surat Al-Baqarah itu tidak hilang hanya karena keras atau pelannya suara bacaan kita, ya. Tidak hilang begitu fungsinya. Artinya tetap mau keras mau pelan, fungsi daripada membaca surat Al-Baqarah itu manfaatnya tetap ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian apakah dengan membaca surat Al-Baqarah tadi kemudian apa tadi? Rekaman. Jin itu bisa hilang dari rumahnya? Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jin itu akan sirna dari tempat dibacakan rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hanya pertanyaan berikutnya itu bagaimana dengan kita membacakan murattal di rumah? Ya. Membacakan murattal di rumah tujuannya menghilangkan kegiatan yang seharusnya kita lakukan berupa membaca Al-Qur'an itu sendiri. Artinya membaca Al-Qur'annya kita, yang harus baca Al-Qur'an itu kita, gitu. Menghilangkannya dengan kita hanya menyetel murattal saja dengan tujuan menghilangkan jin-jin tersebut. Nah, ini salah fungsi. Ini salah fungsi. Ya. Yang harus kita lakukan adalah membaca Al-Qur'an dengan lisan kita, bukan dengan lisan murid orang lain, ya. Kalaupun kita menyetel murattal, maka kewajiban kita mendengar. Karena kalau murattal tetap dibacakan, kita ngobrol sambil lalu, kemudian kita WhatsAppan dengan teman, ini mah ongkoh-ongkoh saja murattal, tapi pikiran dan hati kita serta pendengaran kita kemana-mana, ini tidak dikatakan sebagai ruqyah. Ya, ini tidak dikatakan sebagai pengusir. Ya, jadi benar-benar kita lalai. Artinya manfaat mendengarkan orang membaca Al-Quran itu ketika kita mendengarkannya dengan baik. Ketika kita mendengarkannya dengan seksama, kita resapi bacaannya, kita dengarkan sampai tuntas, baru itu memiliki arti dan makna dalam bacaan murattal yang dibacakan oleh orang lain kepada diri kita. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah meminta kepada sebagian para sahabatnya untuk membacakan Al-Quran, dan Rasulullah mendengarkannya baik-baik, tidak lalai. Ya, ada pun yang fenomena yang kita banyak temukan di masyarakat kita, ongkok murattal tetap disetel, sementara di antara mereka menyaingi murattal itu dengan obrolan, menyaingi murattal itu dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan lalai. Nah, ini tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala bishawab.
Masya Allah, syukur Ustaz, jazakallahu atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, telah kami hadirkan kesempatan sore hari ini kajian bersama Ustaz berkaitan dengan kesurupan bagian 2, yang tentunya semoga ini juga bisa menambah wawasan kita, keilmuan kita, dan juga meningkatkan keimanan kita, serta kita termotivasi ya pemirsa untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan syukuran jazakumullah atas kebersamaan Anda di frekuensi kita 94,3 FM Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Bagi Anda yang mendengarkan melalui frekuensi radio, bagi Anda yang menyaksikan melalui TV satelit Anda ya di frekuensi Telkomsel 3766H21818, atau Anda yang sedang menyimak di streaming kami, yang semoga tentunya ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Pada akhirnya pemirsa dan mendengar Radio Kita TV, saya dan juga Ustaz Pia pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mungkin Ustaz ada yang ingin disampaikan sebelum diakhiri Ustaz. Saya kira cukup ya. Tapi syukur saja jazakumullah atas waktu kesempatan sore hari ini. Dan demikianlah pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, marilah kita akhiri perjumpaan kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami.